Hai guys, sesuai dengan judulnya, di video kali ini gue kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So, nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Berita pertama yang ingin gue bahas di video kali ini adalah berita yang cukup menyedihkan yang datang dari aktris Korea favorit gue, Han So-hee. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Kopamex di Instagram yang berjudul Han So-hee alami cedera di bagian wajah saat syuting drama action Gyeongsong Creature. Nih si beritanya guys, aktris Han So-hee mengalami cedera di bagian wajah saat syuting adegan action. Seorang sumber mengatakan kepada Sport Chosun, Han So-hee mengalami cedera di wajahnya saat syuting drama Gyeongsong Creature dan sekarang dibawa ke UGD. Dikabarkan bahwa ada cedera di dekat matanya sehingga kemungkinan Han So-hee akan dioperasi. Diketahui adegan action Han So-hee ada lebih dari separuh drama sehingga risiko cederanya tinggi. Syuting dihentikan sementara dan akan dilanjutkan kembali jika sudah pulih. Semoga lekas pulih. Nah, jadi itulah isi beritanya guys, dan jujur gua kaget lihat berita ini ya. Kalau kalian ngikutin gua banget di Instagram, pokoknya penonton yang follower Instagram gua tahu banget lah, Han So-hee adalah aktris Korea favorit gua. Gua bahkan bilang dia sebagai manusia tercantik di dunia. Di dunia loh, bukan di Korea doang. Gue suka banget sama nih orang, suka banget sama seluruh yang ada di fisiknya, suka banget sama sifatnya, sikapnya yang ditunjukin di depan kamera gitu ya. Semua yang ada di dia gue suka gitu. Dia bisa swag, kalau swag kelihatan swag banget, kelihatan keren banget gitu. Dia bisa tomboy, dia bisa feminim banget, dan aktingnya makin lama makin, dia kan namanya bener-bener naik sejak The World of the Merit. Abis itu dia abis jadi selingkuhan di The World of the Merit, dia main jadi remaja lugu di Nevertheless. Abis itu dia main super action badass, pukul-pukulan beneran tanpa stuntman di My Name gitu. Terus kemarin dia main juga di dramanya sama Park Hyung Sik, gue lupa judulnya apa, Soundtrack Number One, dan gemes banget di situ. Dan sekarang dia lagi syuting drama terbarunya Gyeongsong Creature bersama aktor Park Seo Joon. Ya, lawan mainnya adalah Park Seo Joon, dan katanya akan tayang tahun depan di Netflix. Dan ternyata gue nggak tahu nih Gyeongsong Creature ini selama ini tentang apa genrenya. Ternyata ada banyak action, lebih dari separuhnya katanya nanti action. Berarti dia akan kembali action seperti di My Name kemarin. Dan Han So-hee memang selalu nggak tanggung-tanggung, dan akhirnya dia cedera. Cederanya katanya di bagian wajah, di bagian mata. Yang paling ngeri adalah kata-katanya ada kemungkinan dia dioperasi. Kita semua tahu wajahnya dia adalah aset. Si cantik ini wajahnya, aduh, gue jadi sedih ngeliatnya, dengernya gitu ya. Tapi emang nih orang kalau syuting sangat amat bisa dibilang totalitas, karena ini bukan pertama kali. Di My Name dia juga sempat dilariin ke rumah sakit waktu syuting drama My Name. Kalau kalian nonton drama My Name itu super action. Di situ Han So-hee bener-bener tabok-tabokan sama laki. Coba dia bener-bener pukul-pukulan gitu, dan gara-gara drama itu dia juga sempat dilarikan ke rumah sakit. Dan sekarang kejadian lagi Han So-hee. Nah tapi guys, gak lama kemudian alhamdulillah muncul berita baik yang datang dari agensinya Han So-hee. Kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Kopamex lagi yang berjudul Agensi jelaskan kondisi terkini Han So-hee pasca alami cedera. Nih isi beritanya, menyusul kabar Han So-hee akan dioperasi usai cedera di sekitar mata akibat adegan action high level di drama Gyeongsong Creature, agensi mengungkapkan posisinya melalui Herald Pop. Saat syuting adegan action untuk drama Gyeongsong Creature pagi ini, dia mengalami cedera mata. Ini bukan masalah besar, itu cedera kecil dan tidak dioperasi. Masih ada syuting adegan action setelah kejadian itu, jadi kami pikir akan melihat situasinya terlebih dahulu. Sebelumnya, media melaporkan bahwa Han So-hee dibawa ke UGD karena cedera di wajahnya saat syuting. Menurut laporan, Han So-hee mengalami cedera di dekat matanya dan akan dioperasi. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Alhamdulillah. Sedih banget gue. Jujur gue suka banget sama Han So-hee, dan gue nunggu banget Gyeongsong Creature. Gue suka Park Seo Joon, gue suka Han So-hee, dan mereka berdua main di satu drama. Dramanya kayaknya akan bersetting di tahun 90-an atau tahun 80-an. Pokoknya di masa-masa penjajahan dulu, karena Gyeongsong itu adalah nama lama kota Seoul. Seoul ini dulu sebutannya adalah Gyeongsong gitu. Makanya gue penasaran akan seperti apa, dan ternyata ada action-actionnya, sangat tidak sabar, ya ampun. Han So-hee semoga cepet sembuh ya Ayang. Aduh, Ayang lagi gue manggilnya. Cepet sembuh Han So-hee sekali lagi. Dan gimana nih tanggapan kalian terhadap berita ini? Silahkan tuliskan di kolom komen ya. Selanjutnya berita yang ingin gue bahas datang dari artis-artis Korea yang berhasil meraih prestasi di Billboard minggu ini, yang dimulai dari Lisa Blackpink. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita K-Vibes di Instagram yang berjudul cetak rekor, Lisa Blackpink jadi artis wanita pertama yang puncaki chart hot trending song Billboard. Nih isi beritanya guys, meski tidak aktif dengan kegiatannya sebagai solois, Lisa Blackpink membuktikan eksistensinya dengan prestasi baru. Lisa memiliki 2 lagu yang masuk di chart hot trending song Billboard, yakni La Lisa
Lisa di posisi pertama dan Money di posisi ketiga. Lalisa yang merupakan single debut solo Lisa menempati posisi pertama di chart Hot Trending Song Billboard dengan memimpin dengan 45% hingga 1,5 juta mention di Twitter pada minggu pelacakan 22 sampai 28 Juli. Prestasi ini membuat Lisa menjadi solois wanita pertama yang menduduki chart tersebut. Selain itu, Lalisa juga memperpanjang rekornya sebagai lagu terlama yang masuk chart Hot Trending Song Billboard. Tercatat sejak chart dibuat pada Oktober lalu, Lalisa tetap bertahan di chart selama 41 minggu untuk chart edisi 6 Agustus. Chart Hot Trending Billboard didukung oleh Twitter dan disponsori oleh Capital One. Melacak tren dan percakapan terkait musik global secara real time di Twitter dapat dilihat selama 24 jam terakhir atau 7 hari terakhir. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Yap, Lisa berhasil nomor 1 dengan Lalisanya di chart Hot Trending Song Billboard ini yang dilacak melalui Twitter. Padahal Lisa sudah tidak mempromosikan lagu solonya ini lagi, tapi sampai sekarang ternyata masih banyak diomongin dan masih berhasil peringkat 1 di sini. Dan lagu Lisa yang Money itu ada di peringkat 3-nya. Bayangin sekuat itu impact Lisa sampai jadi seperti ini, dan dia adalah artis solo pertama wanita yang berhasil mendapatkan peringkat 1 ini gitu. Jadi sekali lagi impact Lisa memang tidak main-main, dia berhasil mendapatkan prestasi ini gitu. Padahal udah, sekali lagi ya, yang menarik adalah karena sudah tidak di masa promosinya lagi, dia bahkan sekarang sudah mempersiapkan comebacknya bersama Blackpink yang akan dilakukan di bulan Agustus ini. Jadi sekali lagi congrats buat Lisa, keren banget. Tapi selain Lisa guys, ada beberapa artis lain juga yang mendapatkan prestasi di Billboard. Di antaranya ada Jungkook, BTS, dan Charlie Puth yang kembali menempati top 50 di Billboard Hot 100. Lalu ITZY menghabiskan minggu kedua mereka di Billboard 200 dengan Check Back. aespa juga menjadi girl group K-pop ketiga yang masuk Billboard 200 selama 3 minggu. TXT juga artis K-pop kedua yang berhasil meraih prestasi di Billboard Hot 100. Selanjutnya juga ada Nayeon Twice yang menjadi solois K-pop pertama yang membuat sejarah di Billboard 200 dan Artist 100. Yap, semuanya bisa kalian baca detailnya di portal berita K-Vibes di Instagram. Yang jelas minggu ini kayaknya minggu Billboardnya artis-artis K-pop, begitu banyak dari mereka yang saling menguasai Billboard, baik itu Hot Chart Digital Sales tadi, ada Billboard 100, 200, dan lain-lain. Kalian bisa cek semuanya di portal berita K-Vibes ya guys. Sekali lagi selamat untuk semua artis-artis K-pop yang berhasil meraih prestasi di Billboard. Keren banget. Dan berita terakhir yang ingin gue bahas lagi-lagi datang dari the biggest boy band in the world, BTS, yang lagi-lagi menuai prestasi, dan prestasinya ini benar-benar bukan kaleng-kaleng guys. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya di portal berita KFM Korea yang berjudul Legenda Musik BTS jadi artis global ketiga dengan penjualan album terlaris dalam 30 tahun terakhir. Yap guys, sesuai dengan judulnya, BTS adalah artis ketiga terbanyak penjualan albumnya dalam 30 tahun terakhir. 2022 berarti ini dihitung sejak tahun 1992, 2002, 2022, ya 30 tahun terakhir berarti sejak tahun 1992. Dan BTS ada di peringkat 3. Nih listnya ya guys, di peringkat pertama itu ada Eminem, yang kedua ada Taylor Swift, 3 BTS, 4 Britney Spears, 5 Adele, 6 Coldplay, 7 Rihanna, 8 Backstreet Boys, 9 Justin Bieber, dan 10 Beyonce. Bayangin BTS hanya kalah dari Eminem dan Taylor Swift, dan dia bahkan mereka bahkan mengungguli Britney Spears, Adele, Coldplay, Rihanna, Backstreet Boys, Justin Bieber, dan bahkan Beyonce. Yang menarik, dari 10 daftar ini BTS adalah yang debut terakhir atau yang biasa dibilang usia karirnya paling muda. BTS itu debut 2013 kan, Eminem itu debut tahun 90-an, Britney Spears juga, Adele 2000-an, Taylor Swift 2000-an, terus Bieber 2000-an, Backstreet Boys 90-an, Coldplay 2000-an, Beyonce juga 2000 apa 90, gue lupa. Intinya BTS yang di 2010 aja cuma BTS gitu. Dan usia BTS tuh sekarang kan baru 9 tahun. Tahun depan 2023 berarti usia ke-10-nya BTS. Kalau perhitungan Korea sih tahun ini udah 10 tahun gitu ya. Intinya BTS yang paling muda tapi sudah berada di peringkat ketiga gitu. Dan kita semua tahu BTS tidak bubar, BTS masih ada, dan karir mereka masih sangat panjang. Kalau mereka terus-menerus berkarir, nggak kaget kalau beberapa tahun lagi mereka ada di peringkat 1 nih, ngalahin Eminem dan Taylor Swift yang sekarang masih mengungguli BTS gitu. Dan ternyata masyarakat Korea juga ikut bangga dan memberikan komentarnya nih yang gue kutip dari portal berita KFM ya guys. Yang pertama, ini selama
selama 30 tahun terakhir. Tapi BTS debut di tahun 2013. Mereka debut 10 tahun yang lalu tapi seharusnya 9 tahun. Yang kedua, BTS adalah hube terbesar di sini. Hube itu artinya adalah junior. Mereka hanyalah raja. Yang ketiga, wow, sudah 10 tahun sejak BTS debut. Yang keempat, mereka di tahun ke-10 kan tapi masuk 3 besar dunia. Mereka adalah legenda hidup. Yang keenam, Eminem, Taylor Swift, BTS, Britney Spears, Adele, Coldplay kan. BTS di antara penyanyi terbaik dunia. Yap, lagi-lagi BTS menuai prestasi, dan tentu ini bukan cuma prestasi BTS tapi prestasi BTS bersama ARMY, karena ini kan penjualan album. Yang beli album BTS of course adalah fansnya, terutama para ARMY gitu. Jadi ya sebanyak ini adalah kemampuan BTS menarik pasar dan juga kehebatan ARMY, daya beli ARMY yang tinggi sampai akhirnya bisa sebesar ini. Untuk menjual album fisik di era digital sekarang itu sangat susah loh, karena orang udah jarang dengerin album kan sebenarnya gitu. Orang dengerin lagu biasanya dari gadget gitu, dari digital gitu. Jadi ya sekali lagi selamat untuk BTS, dan ya gue nggak kaget sekali lagi kalau beberapa tahun lagi BTS ada di nomor 1 gitu. Mengingat BTS masih kuat banget namanya dan ARMY masih bersatu padu. Mereka tidak ada tanda-tanda ingin memisahkan diri, walaupun sekarang sedang solo masing-masing dulu, tapi mereka akan kembali as BTS gitu. Jadi gue penasaran ke depannya akan seperti apa lagi dan rekor apa lagi yang akan dicapai oleh BTS dan juga para fansnya ARMY gitu. So jadi itulah beritanya guys. Gimana nih komentar kalian para ARMY terhadap berita ini? Silahkan tuliskan di kolom komen ya. So segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini seperti biasa silahkan like dan share ke teman-teman K-popers sekalian. Kalau kalian kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram, dan kalau belum subscribe silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.